kalau sekarang orang berperang tentang Israel Palestina, oh Israel itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negara, oh kamu salah. Oke. Apalagi mengaitkan dengan agama. Oke. Ketika orang berkata bahwa tanah Filistin itu adalah tanah orang Palestina sekarang, itu adalah orang Filistin dulu. Orang Filistin dulu itu sudah diusir ke utara oleh Israel ketika menjajah tanah Kanaan itu. Dan orang Filistin, penduduk asli Kanaan, itu penyembah pagan. Okay. Penyembah pagan itu penyembah dewi kesuburan. Okay. Itu bukan orang Yahudi. Okay. Atau mungkin karena dalam hal ini selalu dua pihak, teman-teman Muslim sama Kristen gitu ya. Sama sekali Islam itu belum ada di sana. Karena Islam itu secara resmi itu lahir pada abad ke-7. Okay. Di bawah kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi dalam keyakinan teologi mereka. Nah, jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Wong mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Oke. Mereka sudah tidak ada lagi, gitu. Jadi kalau jadi Filistin tidak sama dengan Palestina. Tidak sama sekali, meskipun nama itu mungkin diambil salah satunya dari kata-kata Filistin serapannya. Itu. Serapannya. Ya, translate apa namanya bahasa Filistin itu kalau dalam King James Version Alkitab itu memang dituliskan Filistin. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia disebut Palestina. Okay. Meskipun kemiripan aksara, tetapi tidak bermaksud kepada Filistin kuno, yaitu Goliat yang diceritakan, yang dikalahkan Daud. Oke, gitu. tidak ada hubungan sana. Tidak ada hubungan. Ada satu yang nyangkut di pikiran saya. Sorry ya kalau pertanyaan saya agak bodoh ya kali gitu. Ini kan kita berbicara dengan Alkitab ya. Betul. Alkitab ini artinya kitab suci agama Katolik dan Kristen ya. Katolik sama Protestan, jangan katakan Katolik sama Kristen, dokter. Nah, karena Katolik itu Kristen. Katolik dan Protestan. Betul. Ya. Oke. Yang lucunya itu adalah gini ya. Musa yang tadi diceritain tadi, saya mengingat ada di Alkitab saya kayak gitu punya ya. Tapi kok ternyata orang yang dibebasin tersebut adalah orang Yahudi. Berarti Yahudi, Katolik dan Protestan itu berbeda. Tidak. Maksudnya begini. Kristen itu kan akar dari arti Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Okay. Nah, jadi orang-orang pada masa itu menyebut orang yang mengikuti Kristus, raja itu sebagai, kalau orang Ibrani menyebutnya sebagai Mesihim. Kalau orang Yunani itu menyebutnya Kristianos. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yehuda. Orang Yahudi dengan agama Yahudi itu sama nggak? Yehuda dengan Yahudi itu satu pemahaman yang sinonim secara antropologi. Karena kata Yahudi itu berasal dari Ibrani Yehudi, dari Yehuda. Karena kan setelah masa pembuangan ke Babel kan orang-orang itu sudah mulai acak-acakan ketika Raja Kores itu mengatakan bahwa oke, kamu boleh pulang ke tanahmu. Yang kemudian nanti mereka bangun bait suci kembali pada tahun 70 itu dihancurkan kembali oleh saya itu masih nggak nyampe. Kamu jelasinnya terlalu dilibat otakku yang nggak nyampe atau apa? Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi karena dia adalah keturunan Yehuda secara khusus. Makanya di dalam berarti kita juga adalah orang Yahudi? Tidak. Ya, dokter suku dari mana? Chinese ya. Chinese. Ya, Chinese itu kan bukan keturunan Sem. Itu keturunan Yafet. Oke. Oh. Jadi kan dari Nuh, nah kembali lagi ke Alkitab. Dari Nuh, itu Nuh itu ada 3 anak. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Kalau kita lihat di Kejadian 10, orang Kanaan ini disebut sebagai apa? Orang Kalushim, anak Misraim, anak Ham. Jadi orang-orang Mesir ke sana itu adalah anak-anak Ham. Sedangkan orang Abraham itu namanya itu nama Semitik. Sedangkan kita ini orang Asia ini orang-orang Yafet. Oke. Dari Yafet. Oke. Saya ketawa bukan ngetawain kamu ya, saya ketawain diri saya sendiri boleh ya. Ini cuma kuda aja atau kalian juga sih sebenarnya? Kalian juga nggak nyampe, oke. Kuantitas otak kita sama. Tapi Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang dan Yahudi. Orang Yahudi dan agama Yahudi itu berbeda. Keagamaan Yahudi itu bukan Yahudi, namanya Yudaisme. Betul. Dan itu berbeda ya? Berbeda. Jadi orang Yahudi, bangsa Yahudi dengan keagamaan Yudaisme itu berbeda.
orang bangsa Yahudi itu memiliki agama disebut Yudaisme. Jadi kita harus bedakan. Tidak semua orang dong? Tidak semua, karena Tidak ada semua. yang proselyte. Oke, jadi kayak orang Chinese, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Muslim gitu ya. Jadi orang Yahudi ini ada yang Judaism, ada yang Kristen Katolik, Betul. ada juga yang Muslim, yang ada lain sebagainya. Ada. Benar ya kayak gitu ya? Betul. Oke, itu dulu sih yang aku belum nyampe itu sebenarnya. Oke, terus lanjut. Ya, jadi orang Yahudi itu kan sebagai sebuah identitas kebangsaan mereka. Oke. Ya, karena Suku bangsa. Jadi kita harus bisa bedakan keisraelan, keyahudian, dan keibranian. Oke. Nah, Ibrani, Israel, Yahudi sebenarnya itu merujuk kepada keturunan Abraham secara keseluruhan. Tapi ya Abraham itu kan mulai dari Abraham, Israel itu kan mulai dari cucunya Abraham. Yahudi itu mulai dari cicitnya. Nah, karena anaknya si Yisrael tadi, yang artinya Allah menang itu ada 12 yang menjadi 12 cikal bakal suku bangsa Israel yang dibebaskan Musa itu. Oke. Dan salah satunya adalah Yehuda. Oke. Oke. Gitu. Jadi Maka dari Musa Yehuda waktu belah lautan, pergilah ke tanah Kanaan. Pergi. Iya kan, mereka menuju Kanaan toh. Pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah Yerusalem yang sekarang kan? Iya, semua melingkup Israel itu kan? Nah, terus kenapa masalahnya ada cerita katanya tidak mau pergi ke sana masyarakatnya? Siapa tuh? Kan ada yang mengatakan bahwa waktu dibebaskan itu masyarakat Israel bilang Takut berperang aja dengan takut orang berperang, Kanaan. tapi tetap ke sana. Tetap ke sana karena Tuhan katakan itu tanah yang kujanjikan kepada Abraham. Kamu harus ke sana. Dan mereka tetap ke sana. Mereka tetap ke sana dan mereka menang. Dan mereka menang, tetap ke sana. Itu dibawa oleh Yosua. Oke. Dan sebelum Yosua membawa Israel memasuki tanah itu, orang Filistin sudah di sana. Orang Filistin sudah di sana. Nah, pada waktu di sana ribut nggak mereka? Ya ribut dong, perang. Makanya Filistin diusir ke utara toh. Filistinnya kan Filistin ini orang Mediterania ya, dari Laut Tengah. Oke. Mereka diusir semua, dijajah habis semua ke utara. Pada waktu mereka datang, orang Israelnya itu mengusir orang Filistin. Iya, mereka diusir. Dan orang Filistinnya pergi. Pergi dong. Oke. Dan mereka punah ketika Nebukadnezar itu datang. Oke. Punah ya? Ya punah dong. Punah ya? Tidak ada sisa. Karena mereka penyembah pagan. Kalau dihubungkan dengan Palestina sekarang, itu orang Arab Palestina. Ada nggak penyembah pagan? Kan tidak ada. Orang Filistin itu penyembah pagan. Penyembah pagan. Oke. Lalu pada waktu, berarti sudah dikuasai Israel dong tempat itu? Sudah dikuasai Israel. Oke. Lalu kenapa bisa jadi seperti sekarang? Nah, ini tuh panjang dokter. Panjang sekali. Buat pendek aja sih sebenarnya. Jadi Filistin itu sebagai sebuah Filistin itu pernah dimention oleh sejarawan kuno. Namanya itu adalah Herodotus pada tahun 400 sebelum Masehi. Tapi 400 tahun sebelum itu Israel juga sudah disebutkan kan sebagai sebuah negara dalam Prasasti Moab tadi. Bukan kemunculannya pada tahun 400. Nah, ketika Filistin itu sudah dikalahkan, kemudian itu dilanjutkan kepada pembuangan ke Babel, kemudian Israel itu, wilayah itu dikuasai oleh dinasti Makabe. Nah, kemudian ketika dikuasai dinasti Makabe, kemudian berlanjut ke penjajahan Roma. Oke. Lahirlah Raja Mesias, yaitu Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Nah, dia disebut sebagai Yeshua HaNasri Umelech HaYehudim. Yesus Kristus. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Oke, berarti itu kejadiannya setelah Israel itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi ya berarti ya? Israel itu sudah dijajah orang Roma. Orang Roma, ya. Tapi orang Yahudinya sudah ada di Israel, ya, terus dijajah oleh orang Roma, terus Yesus Kristus lahir di situ. Betul. Okay. Wong Yahudi sejak masuknya Yosua bawa Israel kan Yahudi di situ kan ada Yehuda. Oke. Dan itu tidak ada pada waktu itu tidak ada namanya Palestina dan yang sebagainya. Palestina itu nanti munculnya. Baru nanti munculnya. Nanti. Oke. Jadi kita bicara ketika Kristus Raja Mesias itu lahir, dia lahir di Migdal Eder ya di Bethlehem. Nah, kemudian dia mati tersalibkan pada abad pertama. Itu gereja pengikut Kristus itu terbagi jadi dua. Nah, ada pusat gereja itu di Antioquia. Nah, di Alkitab kan dikatakan bahwa di Antioquia lah pertama kali disebutkan Kristen. Nah, Kristen itu mengikut kepada orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihim sama orang Ibrani. Tetapi di gereja Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi. Tapi yang di Antioquia itu yang berdarah non-Yahudi.
Tetapi tidak masalah mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, meskipun Torah 613 misvot itu tidak berlaku bagi orang yang non-Yahudi tadi, tapi berlaku 7 hukum Nuh. Nah, 7 hukum itu berlaku bagi mereka dan hidupnya aman-aman saja. Tapi di dalam Israel itu sendiri, semangat orang Israel itu ada disebut kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini kalau sekarang itu bisa disebut mirip dengan kelompok Zionisme. Kelompok Zelot ini adalah bagian Farisi. Orang-orang Farisi, bahkan murid Yesus ada bagian Zelot juga, yang memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme kepada bangsa Israel yang dahulu yang sedang dijajah Romawi sekarang. Bukan agama. Jadi bukan agama. Motif orang-orang Zelot ini mau mempertahankan tanah mereka itu karena semangat mereka bahwa tanah ini memang bagi kami. Nah, orang-orang Zelot ini kemudian melakukan pemberontakan kepada Romawi pada saat itu, dan mereka tidak berhasil. Pada abad pertama, kemudian pada pertengahan abad kedua, bahkan seorang Rabi Akiba itu menganggap bahwa ada seorang Yahudi bernama Simon Bar Kokhba itu dianggap sebagai Mesias. Karena selama 3 tahun mereka berjaya melawan Romawi. Tapi kemudian pada tahun 130-an itu dikalahkan kembali oleh Kaisar Adrianus. Nama Palestina itu dimulai dari si orang ini nih. Sebelum sampai di situ, saya bikin rekapan dulu supaya kalian tidak keriting ya. Jadi pada waktu itu, masyarakat Israel tuh waktu jadi budak. Jadi budak diselamatkan oleh Musa. Dikejar oleh Firaun, lalu Musanya membelah lautan untuk membebaskan masyarakat Israel. Pindahlah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Mengusir orang Filistin. Orang Filistinnya punah, Israel hidup di situ, ya damai sejahtera. Lalu Romawi datang untuk menjajah mereka. Nah, pada saat itu abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Abad keempat sebelum Masehi, Tuhan Yesus Kristus lahir di situ. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya Palestina, Filistinnya sudah punah pada waktu itu. Di dalam situ ada banyak suku-suku, salah satunya adalah suku Farisi tadi. Farisi itu bukan suku. Bukan suku ya, orang Jadi Farisi itu bagian dari Keyahudian. Jadi ada Farisi, ada Saduki. Nah, Saduki ini sudah musnah berbarengan dengan hancurnya bait suci pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jangan maju mundur, pusing. Nah, saya aja sudah pusing sekarang. Itu udah hilang. Jadi ada kayak kaum yang Zionis gitu, yang Zelot namanya, yang ingin memperjuangkan Israel tadi ya. Sampai di sini ya saya paham ya. Kita lanjutkan. Lalu kenapa ini bisa jadi kemana-mana ini? Berarti kan ini kan sudah tanah yang dijanjikan Tuhan, sudah ditempati oleh orang Israel sendiri, dan kenapa sekarang jadi sengketa? Ya itu tadi, semangat itu tadi. Karena gini, pada tahun 130-an setelah Kaisar Hadrianus itu menjajah Israel, nama Israel itu untuk menghilangkan semangat orang Zelot tadi, agar mereka tidak eksis menjadi sebuah negara, itu Israel itu dihilangkan. Oleh siapa? Kaisar Hadrianus tadi. Siapa itu? Kaisar itu ya Kaisar Romawi. Kaisar Romawinya. Iya dong, itu kan yang menjajah. Karena menjajah, jadi dia nggak suka dengan Israel dan dia ingin menghapus Israel. Aku baru paham. Jadi dia buang Israel dan dia menamakan tempat itu Palestina. Bukan Palestina dulu. Syria Palestina, karena dia menggabungkan wilayah Yudea dan juga wilayah Syria. Dan dia mengambil nama Palestina itu dari serapan dari kata Filistin. Betul. Ada yang berasumsi demikian, tapi saya bisa karena orang Ibrani itu membenci orang Filistin, jadi seolah-olah dikasih nama musuhnya. Itu di video saya ungkapkan demikian. Tapi itu hanya asumsi kebanyakan mayoritas, hanya karena kesamaan fonetiknya saja. Ya bisa jadi kayak gitu ya, karena orang Romawinya bilang ini negara kamu supaya orang benci, aku tahu yang paling kamu benci katanya kan. Jadi Filistin diubah namanya jadi Palestina. Seperti ini pertanyaan ya, bukan penistaan terhadap Palestina ya. Ini pertanyaan ya. Benar seperti itu ya mungkin ya. Jadi pada waktu itu diubah oleh si Raja Romawi tersebut. Kaisar tadi, Kaisar Hadrianus tadi. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang Zelot tadi, agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan, karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu
itu diubah menjadi Aliyah. Makanya dalam literasi teman-teman Muslim itu tidak ada nama Yerusalem. Bahkan dalam perjanjian Umar itu disebutkan Aliyah dari Ilya Arabisasinya. Oke. Nah, Yerusalem ini itu diubah menjadi Aliyah, itu dipersembahkan kepada Alia Capitolina, yaitu dewa Jupiter tadi. Nah, sejak saat itu orang Israel itu melakukan perenungan sampai kepada abad pertengahan. Bagaimana caranya kami ini mau kembali ke tanah kami, gitu. Emang dia ada di mana pada waktu itu? Ya sejak saat itu, sejak tahun 70 kan sudah berdiaspora. Oh, jadi udah dihilangkan, musnah juga ya, karena dijajah habis-habisan, hilang ya, kayak gitu. Oh, makanya tersebar di beberapa negara. Makanya seluruh orang Yahudi di dunia itu punya suatu frasa dalam Ibrani yang terkenal seperti ini bunyinya. Leshana haba'ah bi Yerusalem. Oke, kayak gimana cara membedakan orang Yahudi atau bukan? Kalau orang Chinese kan kelihatan tuh, ya, matanya sipit, kulitnya putih, kayak gitu punya. Iya kan, kayak gitu kan. Kalau orang India kan kita juga bisa lihat tuh. Orang Arab kan bisa lihat juga tuh, bisa dibedain kayak gitu. Orang Yahudi itu kayak gimana ya? Seharusnya saya bertanya ke dokter sih. Kok tanya kan gue? Saya di Alkitab tuh mereka itu tidak digambarkan ciri fisiknya seperti apa. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi ya yang kita lihat sekarang itu kan genealogi bangsa-bangsa yang memang dituturkan Alkitab itu dari Sem, dari Ham, dari Yafet itu kelihatan di daerah-daerah yang disebutkan Alkitab mulai dari Kejadian. Sejujurnya ya, yang dari dulu ya, sebelum konflik ini ada dan jadi tambah puyeng ya, aku tuh berpikir orang Yahudi itu adalah orang yang percaya dengan Kristus, orang Amerika, orang Eropa, kayak gue, kayak gitu. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Tadi kan saya sudah sebutkan, orang Yahudi yang percaya Kristus itu di bawah pimpinan gereja Yerusalem, di bawah pimpinan Rasul Yakobus, saudara Kristus. Murid-murid Yesus saja orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Oke, orang Yahudi ini nanti dibagi dua lagi nih secara agamanya. Satu yang percaya dengan Yesus, satu yang Katolik, satu yang menolak dengan Yesus. Namanya Yudaism tadi. Iya, betul. Oke. Oke. Lalu berarti setelah ceritanya setelah tadi dijajah oleh Romawi, hilang, dan suatu hari mereka ngumpul lagi nih kekuatan Zionisnya tadi, dan akhirnya menjajah si Palestina ini, seperti itu. Oh, itu masih panjang. Masih panjang lagi. Karena gini, karena ketika mereka sudah berdiaspora, tadi kan ada ungkapan yang disebut dengan Leshana haba'ah bi Yerusalem, itu artinya tahun depan di Yerusalem. Nah, semangat ini yang sampai sekarang diwarisi oleh orang Yahudi. Karena mereka dalam pemikiran kerangka teologis mereka dan jejak historis yang tidak metahistoris itu, Kanaan yang di mana Yerusalem Timur tidak metahistoris itu maksudnya apa? Metahistoris itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Oke, ini bisa dibuktikan atau tidak? Ya, semua bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Mereka sangat bisa membuktikan bahwa itu tanah mereka. Tanah itu mereka mulanya, gitu. Oke. Karena ya Filistin tadi kan sudah punah, Pak. Iya. Dan mereka yang berhak sekarang atas tanah itu ketika Yosua memasuki tanah itu. Ya, artinya mereka dijajah oleh Romawi dan mereka mengambil tanah mereka sekarang. Intinya seperti itu kan? Iya. Oke. Nah, jadi Zionisme sekarang itu seperti mewarisi, membangkitkan kembali semangat Zelot itu, bahwa Leshana haba'ah bi Yerusalem itu harus kami tegakkan sebagai sebuah ungkapan yang terkenal bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Kita nggak boleh bohongin itu. Makanya sampai sekarang orang Yerusalem itu kita sebutnya tembok barat ya, yang ada orang meratap itu. Kalau orang-orang Indonesia itu bilangnya tembok ratapan, sebenarnya itu bukan tembok ratapan. Itu namanya Hakatul Hama'ravi, yaitu tembok barat. Karena itu bagian barat. Oke, berarti itu adalah rasa cinta mereka. Cinta mereka. Dan mereka pengen kembali ke tempat itu. Dan ideologis mereka lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kebangsaan. Kebangsaan ya. Jadi tidak ada agama-agamaan. Oke. Gitu. Oke, jadi saya paham nih. Karena ada orang Israel yang menolak eksistensi negara Israel. Namanya itu Natura Karta. Mereka menolak negara Israel sekarang. Jadi dalam Israel itu pun banyak sekte-sektenya yang saling berkonflik internal di antara mereka. Tapi yang memang yang kelihatan sekarang kan ya Zionis itu. Oke. Gitu. Oke. Dan Zionis itu akhirnya
mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi Itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan. Tanggal 7 Oktober itu sahabat Yahudi. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa itu di hari bekerja. Sabat. Itu di hari Sabat. Itu tidak adil menurut hukum perang. Itu tidak adil. Oke. Dan itu tidak etis dong. Menyerang orang Yahudi ketika mereka tidak bisa melakukan apapun. Di Hamas itu tidak. Itu hari Minggu ya? Itu hari Sabat. Sabat Yahudi dengan sabat kita beda. Oh, sahabat kita beda ya? Sahabat kita hari Minggu kan? Hari Benar kan? Minggu. Kalau sahabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Oh, itu sahabat mereka hari Sabtu. Dan mereka diserang pada waktu hari Sabat. Pada hari Sabat. Pada waktu semuanya lagi libur nih. Nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Ya, sebagai informasi dengan kalian semuanya, di negara Eropa, kalau di saya juga, kita diajarin di gereja, itu namanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Minggu. Hari untuk Tuhan. Benar ya? Kalau aku koreksi saya kalau Hari saya salah ya. gitu. Ya, hari untuk Tuhan, berhenti merenung untuk Tuhan kalau di Katolik ya. Jadi itu adalah waktunya kita ke Bait Allah, ke gereja, berdoa dengan Tuhan, berkumpul dengan keluarga kayak gitu ya. Itu adalah hari Sabat. Kalau di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, itu semua hari Minggu semua tutup. Jadi kalau kalian yang pernah ke luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, hari Minggunya itu sudah sepi banget, nggak ada toko, semua tutup. Kalian jangan nyari LV, jangan nyari Gucci, tutup semuanya. Kalian nanya lagi kan, Dok, emang itu nggak cari duit apa hari Minggu? Kan lagi libur, harusnya kita buka. Beda dengan mall di Indonesia yang hari Minggu rame ya. Kalau di sana, apapun yang terjadi, Minggu harus tutup. Karena itu adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Perhentian ya. Ya, kalau di Israel, hari Sabatnya hari Sabtu. Sabtu. Oke. Karena mayoritas kan Yudaism. Oke, dan mereka lagi liburan semuanya, lagi nggak begitu siap-siap di rudal. Jangan dibayangin mereka lagi liburan ke sana kemari. Mereka nggak boleh melakukan. Pokoknya mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Pada tanggal itu kemudian Hamas meluncurkan rudal mereka. Baru kemudian serangan-serangan balasan itu diberikan oleh Israel. Sampai di situ saya mundur ke belakang. Tapi yang terjadinya kan adalah Israel ini selama 100 tahun dari tahun 1917 sampai dengan 1990 ya biar sok sejarawan gitu kan. Israel kan menyerang Palestina duluan nih. Ya kan, membombardir Palestina sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Besar banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Iya. Deklarasi Balfour itu 1917. Jadi ketika deklarasi Balfour itu dikeluarkan, kan pada saat itu Inggris dengan Jerman itu berperang toh. Nah, ketika Inggris dan Jerman itu berperang, Inggris ini itu dibantu Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina. Nah, tapi kemudian orang Inggris ini memberikan hak tanah itu kepada orang Israel, tapi tidak dengan orang Palestina. Makanya orang-orang Arab Palestina itu marah. Kok kami juga ikut, tapi kenapa ke orang Israel aja diberikan tanah gitu? Dan itu melakukan banyak penolakan. Mengenai pertambahan tanah, itu dari akibat efek serangan yang diberikan kepada Israel ketika Israel itu telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Nah, tahun 1947 Liga Bangsa-Bangsa itu mengeluarkan suatu suatu frasa namanya Corpus Separatum. Karena konflik tadi, jadi Yerusalem Timur itu selalu kan diperebut-rebutkan tuh. Nah, di dalam Corpus Separatum itu disepakati bahwa tanah ini di Yerusalem Timur yang selalu diperebutkan ini, ya udahlah nggak usah di Palestina, nggak usah di Israel, tapi tetap menjadi situs kota suci 3 besar Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Tetapi hal itu juga memperoleh penolakan karena orang Palestina nggak boleh, itu harus bagi kami. Yerusalem ini diperebutkan. Iya. Tapi kalau PBB bilang ya udah ini nggak apa-apa, nggak usah masuk kemana-mana. Ini punya 3 tempat, jadi kayak gitu punya. Tapi Palestina nggak terima. Nggak terima. Oke. Karena tahta suci Vatikan pun Papa Paus yang mewakili gereja Ritus Latin ya dari Katolik itu bilang dan sepakat dengan aturan itu. Kita nggak boleh berantem lah, biarlah berdamai. Siapapun boleh datang ke kota itu. Makanya dibuat regulasi Corpus Separatum. Pada tahun 48 Israel mencuri start
untuk apa? Mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi 1 hari setelah pendeklarasian itu, Suriah, Lebanon, Irak, Saudi Arabia menempur Israel. Digempur. Setelah itu digempur, Israel menang. Dan wilayah mereka tadi dari rencana pemisahan PBB tadi, itu karena perang itu bertambah 50% lebih. Karena mereka diserang. Kok gimana ceritanya mereka diserang kok bisa nambah jumlahnya? Ya, karena kan dalam perang itu ketika mereka itu diserang untuk tidak mengakui eksistensi Israel, maka Israel ini melawan balik, maka tanah itu dikuasai sama mereka. Jadi perang itu datang lagi loh gitu. Oke. Jadi walaupun mereka merdeka, mereka tetap melakukan perang kayak gitu ya? Iya, karena kan mereka diserang duluan. Betul. Karena kan PBB dulu itu Liga Bangsa-Bangsa kan sudah melakukan pemisahan. Nih bagi lo, ini bagi lo gitu. Tapi kan kalau Israel sudah mendeklarasikan, ya sudah. Tetapi mereka itu diserang, ya wilayahnya diambil lagi. Nama Israel. Dan akhirnya sampai seperti sekarang. Seperti sekarang di berkepanjangan dan akhirnya sampai nyerang Gaza ya. Gaza ini punya siapa sih sebenarnya? Gaza itu kan di daerah Palestina Selatan ya. Itu Palestina. Memang Palestina yang sekarang. Tapi Palestina itu belum menjadi sebuah negara saat itu. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Mereka itu punya namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini, maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkan mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata Yod, Alef dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina, sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sebuah negara, wah, saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semua. Begitu. Bahkan yang menandatangani uang itu pun itu ya orang Inggris, karena kan Inggris yang memenangkan itu toh. Gitu. Ini kan kota suci ya. Kota suci. Ini kan kota suci sebenarnya kan? Kota suci. Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti itu 1000 kaki. 1000 kaki, dekat ya, di atas, karena bukit. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dibuatkan Nabi Mika. Bahkan sejarawan Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Israel sekarang. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Bagi 3 besar Samawi ya. Saya nggak bisa katakan Abrahamik, tapi Samawi aja. Kalau bagi teman-teman Yudaisme kan ada tembok barat tadi, Hakotel Hamarevi tadi. Tembok barat itu kan sisa-sisa bait suci itu tadi. Bait suci yang sudah dihancurkan. Di sanalah semua orang Israel yang berdiaspora itu membangkitkan semangat mereka yang ungkapan tadi Leshana Haba'ah bi Yerusalem. Bi Yerusalem ya itu di tembok barat itu, di Hakotel Hamarevi. Jadi semua orang yang berdiaspora itu rindu selalu ke Yerusalem setiap Paskah mereka. Ziarahnya ke sana. Ke Yerusalem. Sama kayak kalau misalnya kita kalau Muslim mungkin ke Mekah ya. Ke Mekah itu khas sejarah, betul. Kalau kita ziarahnya itu adalah ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi yang sudah dihancurkan. Itu Yudaisme bukan kita. Yudaisme. Yudaisme. Kalau di Kristen sendiri apa maknanya? Sebenarnya kita tidak punya keistimewaan lagi di sana. Karena orang Kristen itu ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa
Bukan, akan tiba saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di bukit ini, di Gerizim, dan juga bukan di Sion, di Yerusalem tadi. Oke. Jadi kita itu tidak punya, Israel itu memang pernah istimewa dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Oke, berarti bagi umat Katolik ataupun Kristen itu sebenarnya ya hanya anggapan sejarah historis saja. Hanya sejarah saja, tapi teologis nggak ada lagi. Secara teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya ya. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam. Itu di Yerusalem? Itu di Yerusalem. Oke, pertanyaannya Yerusalem itu punya siapa sekarang? Yerusalem itu ya di bawah pemerintahan Israel. Masih di bawah Israel? Iya. Sudah di bawah Israel? Di bawah kekuasaan mereka. Kalau secara resmi status hukum saya nggak tahu persis, tapi masih di dalam kekuasaan mereka. Oke. Begitu. Kan itu yang selalu diperebutkan. Oke. Berarti ini bukan perang agama kalau saya ya tidak boleh dikatakan ini adalah perang perebutan wilayah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang pengen mengambil kembali tempat dia. Tempat dia. Oke. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Muslim itu juga berbeda. Benar ya? Oke. Paham, agak nyampe. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Oke. Abis dari sini ada lagi? Apanya tuh? Ada lagi nggak keterangan apa lagi? Sudah sampai di sini ya berarti? Sudah sampai selesai ya berarti ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kalau ini? Aku pindah ke topik lain nih soalnya. Oh, udah itu sih. Maksudnya apa ya? Yang mau disampaikan itu jangan terlalu menghubung-hubungkan dengan sentimen agama lah gitu. Karena semangat agama kalau dijadikan untuk semangat kemanusiaan itu enggak etis. Itu tidak etis. Agak berat obrolannya. Karena sejarahnya kita sudah tahu persis tadi. Filistin itu bukan Palestina sekarang. Palestina itu kehadiran Israel sebagai sebuah negara itu ketika Palestina belum menjadi sebuah negara. Semangat itulah yang dipadukan di dalam semangat Zionisme untuk Leshan Ahba Ahbi Yerusalem tadi. Oke, aku boleh nggak tanya langsung? Boleh. To the point dan langsung boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel? Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus Raja Mesias, kita harus tahu keyahudian, harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Karena saya sebagai seorang apologet ya, itu pemaknaan dan perenungan saya dan penghayatan iman saya kepada Israel yang ada sekarang. Mau perang terjadi, mau bla bla bla, saya hanya peduli kepada kemanusiaannya. Di Palestina, itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja kuno, ritus purba. Itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus, mewakili gereja ritus barat, itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas. Itu mati semua. Jadi, untuk gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel, tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang kita resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian bagaimanapun caranya. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, baik Bethlehem, Yerusalem ya, bagaimanapun juga ada nilai historicalnya gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan... Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Dan pada akhirnya Israel akan dipulihkan. Pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan. Iya, karena
ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakutel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim betul. Bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Untuk itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke. Jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya, aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya, ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita tapi itu pun salah dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana.
Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada apa, tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Yang membawa damai, karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak, lebih sedikit, itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat? Iya, masalah lebih kuat, tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke.